Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwika Sinduta Livia, nomor absen 15 dari kelas 11 IPA 1, akan mempresentasikan materi gambar ilustrasi cerita rakyat untuk memenuhi pengayaan seni budaya. Pengertian: ilustrasi merupakan gambar dari hasil visualisasi suatu ide cerita atau narasi yang dapat mempertegas makna yang ingin disampaikan dari sebuah tulisan. Ilustrasi cerita rakyat sendiri merupakan suatu gambaran yang menerangkan dari cerita yang berasal dari masyarakat terdahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut. Fungsi-fungsi gambar ilustrasi: pertama, memiliki fungsi mempercantik tampilan. Yang kedua, digunakan untuk menguraikan isi cerita yang diceritakan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mempresentasikan pengalaman dari peristiwa yang dirasakan dalam bentuk visual. Yang keempat, membuat deskripsi atau penjelasan yang lebih mudah dipahami. Dan yang kelima, untuk menarik perhatian seseorang yang melihatnya. Di mana sebuah buku atau majalah yang disisipkan gambar ilustrasi lebih banyak membuat orang tertarik untuk mengetahui isi buku tersebut. Jenis-jenis ilustrasi. Yang pertama, ada gambar ilustrasi kartun. Kartun adalah jenis ilustrasi yang disajikan dalam bentuk yang menarik dan biasanya berisi cerita yang menarik. Kartun tidak hanya dibuat untuk menghibur pembaca, tetapi juga memiliki arti dan tujuan dan maksud seperti menyampaikan sebuah pesan tersirat melalui gambar kartun. Yang kedua, gambar ilustrasi karikatur. Karikatur berasal dari kata serapan caricar yang dalam bahasa Italia berarti sebuah makna representasi dari sesuatu yang pasti, tetapi dibuat dengan menonjolkan keunggulan objek yang digambar berupa lukisan. Karikatur dibuat dengan bentuk yang lucu, unik, dan terkadang kalian dapat menemukan karikatur sebagai penyampai sebuah sindiran atau kritik terhadap suatu kejadian. 3. Gambar ilustrasi komik. Komik adalah jenis gambar ilustrasi yang didefinisikan sebagai media yang menggabungkan teks dan gambar visual menjadi cerita bergambar yang menyampaikan informasi tertentu. Komik biasanya memiliki jalan cerita yang tersusun dari gambar-gambar konsisten dalam bentuk buku dan lembaran. Yang keempat, gambar ilustrasi karya sastra. Gambar ilustrasi karya sastra digunakan sebagai media pelengkap untuk mempertegas makna dari karya sastra. Karya sastra dapat membentuk cerpen, sajak, dan puisi. Penggunaan gambar dalam karya sastra dapat membangkitkan minat pembaca. Yang kelima, gambar ilustrasi vignet. Gambar ilustrasi ini adalah gambar yang disisipkan untuk membuat narasi lebih bermakna. Hal ini digunakan pada saat kalian memiliki gambar yang dapat mendefinisikan narasi yang dimaksud dengan menyisipkan untuk mengisi ruang kosong di atas kertas yang berisi narasi. Bentuk gambar ilustrasi. Yang pertama, ada unsur ilustrasi manusia. Untuk menggambar ilustrasi manusia, perlu memahami dan menguasai proporsi dan anatomi tubuh manusia, baik dewasa maupun anak-anak. Proporsional adalah perbandingan sebagian atau perbagian atau bagian dengan seluruhnya. Yang kedua, ada unsur ilustrasi hewan. Unsur ilustrasi hewan tidak jauh berbeda dengan unsur ilustrasi manusia. Dalam hal ini, kalian harus menguasai proporsi dan anatomi. Jenis dan bentuk hewan dapat dikelompokkan menjadi hewan darat, udara, dan laut. Ketiga, ada unsur ilustrasi tumbuhan. Unsur ilustrasi tumbuhan digambarkan dengan cara sederhana ataupun digambarkan dengan cara detail. Alat dan bahan yang digunakan. Untuk menggunakan teknik kering, itu pensil, arang, kapur, krayon, atau apapun yang tidak menggunakan air. Dan yang menggunakan teknik basah bisa menggunakan cat air, tinta bak, cat akrilik, cat poster, dan cat minyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.